Selamat siang Bapak Ibu sekalian, saya Jerry Diriska, praktisi energi healing dan konten kreator dari onlinehealing.com. Baik, kali ini saya pengen share tentang konsep pasrah sebagai proteksi. Nah, mesti dipahami dulu Bapak Ibu bahwa sebagai healer kita pasti akan berhadapan dengan kasus-kasus non medis. Suatu saat itu pasti akan berhadapan. Nah, mau nggak mau, pengen nggak pengen itu pasti. Misalnya nih, ada orang sakit pinggang. Ketika kita cek orang yang sakit pinggang, penyebabnya memang bisa jadi itu karena masalah fisik, atau bisa jadi karena memang atau bisa jadi itu mungkin karena psikologis, mungkin juga bisa. Namun beberapa kasus sakit pinggang bisa juga dikarenakan karena serangan astral atau gangguan non medis tertentu. Untuk kasus ini misalnya kita tangani gitu, misalnya bersih problemnya. Setelah problemnya bersih, nah, jika hal tersebut kategori serangan astral, maka sudah dapat dipastikan pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut pasti terusik. Dan mungkin bisa saja pihak-pihak yang terusik itu melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim ke kita. Lalu sebagai praktisi energi, sebagai healer, gimana tindakan kita untuk menghadapi situasi seperti ini? Maka saya rasa di sini kita perlunya teknik proteksi dan teknik bela diri. Nah, jadi mutlak ya, penting untuk kita punya teknik healing, selain teknik healing juga teknik proteksi dan teknik bela diri. Nah, untuk proteksi ada banyak teknik sebenarnya, mulai dari bentuk bola energi, pilar energi, beberapa juga menggunakan gangguan kodam ya, beberapa juga ada yang begitu, ada juga menggunakan pasrah, macam-macam teknik ya. Nah, tentu kita sebagai praktisi energi menggunakan energi ya, bukan bantuan-bantuan yang lain. Nah begini, di kita tuh dianjurkan menggunakan energi tertentu untuk bisa menghalang serangan yang masuk, dan bahkan dianjurkan juga untuk melemahkan sumber serangan. Nah, biasanya di kita tuh ada bentuk proteksi tertentu yang sifatnya selain menahan juga melemahkan sumber penyerang. Namun saya terus terang beberapa kali atau sering sebenarnya bertemu teman-teman yang menarik sebenarnya. Bahkan ada nih kasus nih, temen yang udah dapat proteksi terus dia minta proteksinya dibuka. Tentu saya kaget, loh kenapa Pak proteksinya dibuka gitu. Nah, alasannya karena ingin pasrah saja kepada Tuhan. Wah, mantap betul. Jadi saya kaget kan, bahwa beliau sudah ingin proteksi itu semata-mata pada Tuhan. Emang kalau bikin proteksi kayak bola energi atau pilar energi atau yang menahan sifatnya, itu nggak ikhtiar, nggak pasrah kan, saya begitu. Cuma karena memang beliau ingin sepenuhnya berpasrah, udah proteksinya dibuka dan semata-mata menggunakan kepasrahan untuk bela diri dari serangan astral. Ini kita, apakah itu salah? Tentu tidak bisa kita hakimi itu salah, itu tergantung pilihan masing-masing. Cuma kadang agak sedih lihat teman-teman yang sebenarnya dalam hal kesiapan sebenarnya perlu lebih lagi kan, cuma memang sudah menggunakan metode kepasrahan seperti ini. Cuma beginilah, apakah pasrah sebagai proteksi itu efektif? Nah seperti ini ya, saat kita pasrah itu muncul vibrasi tertentu yang sebenarnya luar biasa ya. Kita berserah diri kepada Tuhan atau kekuatan yang dahsyat, yang kita yakini dahsyat, maka akan terbentuk sebuah vibrasi energi tertentu yang akan menahan serangan. Itu memang susah ditembus biasanya. Saya lihat beberapa orang benar-benar susah ditembus yang begitu modelnya. Memang efektif. Cuma apakah itu aplikatif? Nah ini yang menarik. Gini, mungkin pertanyaannya seperti ini untuk menjawab apakah itu aplikatif. Pertama, pertanyaannya begini ya, untuk menjawab hal ini ya, saya nggak susah nih jelasinnya sebenarnya. Bisa nggak selalu pasrah 24 jam?
Dalam artian 24 jam berserah diri pada Tuhan, tidak marah, tidak benci, tidak dendam. Bisa nggak? Karena kalau kita udah marah, udah benci, udah dendam tuh udah nggak pasrah lagi Bapak Ibu. Bisa nggak? Nah, kalau bisa berarti oke. Nah, memang ada yang sampai ke tahapan seperti itu. Nah, mungkin udah sampai ke makam wali mungkin, atau makam orang-orang yang luar biasa kedekatannya dengan Tuhan, ya tentu bisa. Nah, cuma kadang kalau saya pribadi sih kadang suka memang bisa pasrah juga, tapi kadang suka lupa juga, kesel juga, jengkel juga. Maka saya agak berpikir juga kan kalau semata-mata menggunakan pasrah gitu. Nah, kedua pertanyaannya, bisa nggak menjamin orang-orang di sekeliling kita pasrah? Nah, dalam artian anggaplah kita bisa pasrah, serangan nggak masuk ke kita. Nah, bisa nggak kita menahan serangan yang masuk ke keluarga kita? Nah, untuk bisa menahan tuh minimal keluarga kita tuh udah bisa pasrah gitu. Bisa nggak menjamin pasangan atau mungkin anak untuk pasrah? Tentu ini riskan, karena seorang healer tuh ya sangat riskan dirinya dan keluarganya. Nah, bagaimana? Nah, yang ketiga, sanggup enggak menahan beban serangan yang banyak? Anggaplah kita bertahan, pasrah. Serangan itu akan datang bertubi-tubi Bapak Ibu. Pagi siang malam itu biasa saya lihat pernah teman tuh yang begitu, pagi siang malam itu. Nah, bisa nggak menahan benturan serangan nggak masuk? Bisa nggak menahan benturan serangan segitu banyak? Akhirnya menumpuk, ya biasanya tuh stamina daya fisik tuh berkurang biasanya. Pada akhirnya juga lemes juga. Bisa nggak menahan benturan itu? Mungkin bisa, ada juga yang tidak. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan tadi saya rasa kalau bisa menjawab bisa gitu semua pertanyaan itu ya aplikatif, berarti teknik mengandalkan pasrah sebagai proteksi. Nah, cuma jarang sebenarnya yang bisa ya. Jadi kalau yang saya rasakan, saya efektif untuk bisa menggunakan pasrah semata-mata sebagai proteksi, tapi kurang aplikatif kalau saya amati Bapak Ibu. Kalau yang saya ini ya, apalagi kita menyangkut keluarga dan lain sebagainya. Jadi idealnya sih kita memprotek juga, ngebantu agar si penyerang itu juga nggak nyerang kembali gitu Bapak Ibu. Lalu bagaimana? Ya kalau saya rasa sih tetap kita perlu pasrah, berserah diri kepada Tuhan, dan juga disertai dengan ikhtiar. Dalam artian kita ikhtiar, entah itu membuat bola energi, entah itu membuat pilar energi, atau apapun itu ikhtiarnya, dengan memasang trap mungkin di proteksi kita agar tidak lagi ada serangan, misalnya yang menyerang itu agak dilemahkan sedikit powernya agar kapok nggak nyerang lagi. Nah, kemudian juga tetap kita berpasrah pada Allah, pada Tuhan. Jadi sambil ikhtiar juga tetap pasrah jalan. Saya rasa begitu ya kalau idealnya kita gitu. Kalau saya rasa sebagai praktisi energi. Ya, kalau misalnya pasrah bisa. Cuma kalau pasrah saja misalnya analoginya begini. Kita dikeroyok orang, dipukul orang, terus kita diem aja gitu. Tepat nggak? Ya minimal idealnya kita kabur atau mukul balik lalu kabur gitu, minimal begitu. Nah, kalau kita diem aja gimana? Nah begitu kira-kira. Jadi kalau hemat saya sih pasrah sebagai proteksi itu efektif, cuma kurang aplikatif sebenarnya kalau kita bicara tentang konteks sebagai healer ya, tentang kita ngebantu banyak orang yang mungkin kita bisa bersinggungan dengan masalah-masalah non medis Bapak Ibu. Nah, tentu kita tidak bisa menghakimi juga orang-orang yang menggunakan pasrah saja lalu dibilang itu salah, tidak. Memang itu tergantung pengalaman dan keyakinannya masing-masing gitu. Namun beberapa kasus memang susah ya, apalagi untuk keluarga. Gimana kita tidak menghentikan sumber serangan kalau
kalau kita nggak ada upaya gitu untuk menghentikannya. Nah begitu. Lalu gimana kalau keluarga kita yang jadi ini gitu kan, ya gimana? Sulit sebenarnya. Jadi memang idealnya memang ada upaya ikhtiar juga kalau saya rasa. Tapi itu tergantung pilihan masing-masing, pemahaman masing-masing. Semoga ini bisa memberi gambaran ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.